Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prasetyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Apa yang menjadi pencapaian kita itu tergantung pada hal-hal kecil yang sering kita lakukan. Apakah kita menjadi sukses atau gagal? Apakah kita menjadi kaya atau sebaliknya? Itu sangat tergantung pada kebiasaan kecil yang kadang kita remehkan. Ketika kita mampu memperbaiki beberapa hal kecil tersebut yang mungkin terlihat nggak berhubungan dengan pencapaian kita, sebenarnya dalam jangka panjang, pelan namun pasti, kita pasti dapat melakukan perubahan yang berarti, sehingga kondisi kita menjadi lebih baik. Buat kalian yang sedang berjuang untuk membangun kesuksesan dan memperbaiki kualitas finansial, ada baiknya coba deh ubah 4 hal ini. 4 hal sederhana ini jika mampu kita lakukan, jika mampu kita ubah dengan lebih baik, maka kemungkinan besar pencapaian kita juga jauh lebih baik. Apa saja keempat hal tersebut? Yuk simak terus video ini sampai selesai ya. Internet dan smartphone menjadi bagian yang hampir nggak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Ketika kita mampu mengubah cara kita menggunakan internet, mengubah cara kita memanfaatkan smartphone, maka saya yakin dan percaya ada begitu banyak perubahan nyata yang dapat kita lakukan. Menurut laporan yang dirilis oleh WIA Sosial, lama waktu penggunaan internet di Indonesia sebanyak 7 jam 43 menit per harinya. Sementara sekitar 98,3% dari mereka mengakses internet dengan memanfaatkan smartphone. Artinya, hampir sepertiga dari waktu kita setiap hari kita habiskan bersama internet dan smartphone. Disinilah perlunya memperbaiki cara kita berinteraksi dengan smartphone dan internet. Jika kita mampu memperbaiki cara kita memanfaatkan internet dan smartphone, maka kita bisa memperbaiki pencapaian kita, karena memang sepertiga dari waktu kita habiskan di sini. Namun sebaliknya, jika kita tidak mampu mengubah cara kita memanfaatkan smartphone, nggak usah berharap perubahan besar terjadi. Sekarang, coba kita evaluasi. Selama ini, kita memanfaatkan internet dan smartphone itu untuk apa saja? Apakah lebih banyak untuk mendapatkan sesuatu yang bermanfaat, atau sebaliknya? Apakah lebih banyak untuk perilaku yang menghabiskan uang, atau justru mendapatkan uang? Apakah digunakan untuk sesuatu yang destruktif, atau lebih produktif? Cobalah mengubah perilaku kita dari yang bersifat destruktif menjadi lebih produktif ketika memanfaatkan HP, internet, dan sejenisnya. Jika kita lebih banyak menggunakan smartphone untuk main game, coba kurangi, coba pikirkan cara lain yang lebih baik. Jika kita menggunakan internet hanya untuk mencari hiburan dan kesenangan, ini nggak terlalu masalah, tapi jangan full 100% waktu kita habiskan hanya untuk bersenang-senang. Sesekali gunakan untuk belajar. Jika mungkin selama ini kita lebih banyak kehilangan uang karena memanfaatkan smartphone dan internet, coba sekarang kita ubah. Pikirkan cara yang lebih produktif agar kita bisa menghasilkan uang dari HP, bisa menghasilkan uang dari rumah, dari internet. Hal penting lain, manfaatkan HP, smartphone, dan internet untuk belajar, untuk mengupgrade kualitas diri kita. Jika kita mampu mengubah bagaimana cara kita berinteraksi dengan internet, kita telah melakukan perubahan yang sangat-sangat besar. Karena sekali lagi, hasil survei yang dilakukan oleh WIA Sosial, hampir sepertiga waktu kita dihabiskan dengan smartphone dan internet. Jadi, bijaklah dalam menggunakannya. Kalian pernah nongkrong, pernah ngopi, ngobrol dengan teman, atau yang sejenisnya? Jika pernah, salah satu cara untuk memperbaiki diri, membuat kita menjadi lebih kaya, lebih sukses adalah coba ubah tempat nongkrong kita. Coba perbaiki tempat kita ngopi. Selama ini kita nongkrong di mana? Dengan siapa? Dengan kelompok level yang mana? Coba datang ke tempat di mana di situ para profesional berkumpul, para pengusaha berkumpul, bertemu dengan orang-orang yang secara level finansial jauh lebih baik. Maka kita akan mendapatkan atmosfer yang berbeda, kita akan mendapatkan pemandangan yang berbeda dan pengalaman yang berbeda.
Harapannya kita juga bisa berinteraksi dengan mereka, belajar dengan mereka, dan kemudian membangun jaringan dengan mereka. Memindahkan tempat ngopi itu penting. Ketika tempat ngopi kita selalu di situ bertemu dengan orang-orang yang sama, dengan level finansial yang juga sama, dan mereka juga punya cara berpikir yang gak jauh beda dengan kita, maka kita gak akan bisa mendapatkan perubahan besar. Mungkin ini terlihat sederhana, hanya menggeser tempat nongkrong dan tempat ngopi kita. Tapi kalau kita mampu melakukannya dan memilih tempat yang tepat, di mana tempat nongkrong itu bisa memberi manfaat yang jauh lebih besar untuk diri kita, maka disinilah perubahan besar itu akan kita rasakan. Hal lain yang diubah adalah hobi kita. Mungkin kamu punya kesenangan, mungkin kamu punya aktivitas yang biasa kamu lakukan dan kita tekuni sebagai sebuah hobi. Coba evaluasi dan kemudian perbaikilah. Apa yang harus kita perbaiki dengan hobi kita? Apakah kita harus mengubah hobi kita? Nggak selalu. Biasanya ketika kita menekuni hobi, kita itu menghabiskan uang. Maka sekarang coba diubah. Bagaimana ketika kita menekuni sebuah hobi, kita bisa mendapatkan uang. Jangan selalu mengeluarkan uang. Bagaimana caranya agar hobi yang kita tekuni bisa memberikan manfaat secara finansial, memberikan tambahan income untuk kita. Maka disinilah kita butuh berpikir apa yang harus kita lakukan dengan hobi kita agar bisa menghasilkan uang. Hal lain yang butuh kita ubah dari hobi kita adalah kita mungkin melakukan hobi kita dengan lingkungan yang berbeda. Katakanlah jika hobi kita mancing dan kemudian kita berada di lingkungan yang sama. Sesekali kita butuh mengubahnya, bertemu dengan orang-orang baru yang melakukan hobi yang sama kita sukai, berinteraksi dengan mereka dengan lingkungan yang lebih baik. Disinilah kesempatan untuk membangun networking yang jauh lebih baik. Hal keempat dan terpenting yang harus kita ubah adalah ubahlah cara pandang kita terhadap diri kita sendiri. Jika selama ini mungkin kita ragu terhadap kemampuan kita, jika selama ini kita pesimis terhadap diri sendiri, kadang menyalahkan dan kadang merasa diri kita nggak berharga, maka cobalah diubah. Jika kita sendiri ragu terhadap diri kita, bagaimana orang lain bisa percaya? Jika kita sendiri pesimis terhadap kemampuan kita, bagaimana orang lain bisa optimis terhadap kita? Jika kita sendiri merasa tidak berharga, bagaimana mungkin orang lain bisa menghargai kita? Perubahan besar itu kita mulai dari mengubah persepsi kita terhadap diri kita sendiri. Kita harus yakin dengan kerja keras, dengan kerja cerdas, dan dengan kerja ikhlas, serta dengan izin Allah, kita pasti akan sukses. Kita juga harus percaya bahwa kita itu punya kemampuan yang luar biasa. Tugas kita adalah mengasahnya dan meningkatkannya. Dan yang paling penting, kita itu sangat berharga. Ada banyak hal luar biasa yang Allah titipkan pada kita, yang sangat hebat. Tugas kita adalah menggunakannya sebaik-baiknya. Jadi, ubah persepsi kita dari yang negatif menjadi positif. Persepsi diri adalah kunci untuk melangkah menjadi lebih baik. Ketika kita mampu melakukan perubahan kecil pada 4 aspek tersebut, mulai dari mengubah kebiasaan kita memanfaatkan internet dan smartphone, kemudian mengubah hobi kita, kemudian mengubah tempat nongkrong kita, dan yang terpenting mengubah persepsi terhadap diri kita, maka pelan namun pasti perubahan besar itu akan tercapai. Kesuksesan itu akan kita genggam dan kekayaan adalah bonusnya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.